Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mempresentasikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan pada semester 5. Saya share dulu untuk rencana pembelajaran semesternya. Ya. Rencana pembelajaran semester ya, mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan ya. SKS-nya 3 SKS. Kemudian deskripsi mata kuliah ya. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa semester 5. Dalam mata kuliah ini ya, mengajarkan kepada mahasiswa tentang memahami ya, mengenai laporan keuangan, dana kas kecil, dan rekonsiliasi bank, persediaan, kemudian piutang dan utang, surat-surat berharga, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud. Ya, itu deskripsi mata kuliah. Kemudian kemampuan yang diharapkan ya, pada mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan, yang pertama kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menyusun dana kas kecil dan rekonsiliasi bank. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami penilaian persediaan. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami penilaian dan penyajian piutang dan utang. Yang keenam, mahasiswa memahami penilaian dan penyajian surat-surat berharga. Ya. Yang berikutnya, mahasiswa dapat memahami penilaian penyajian aktiva tetap berwujud. Berikutnya, mahasiswa dapat memahami penilaian dan penyajian aktiva tetap tidak berwujud. Materi pembelajaran ya, yang akan saya sampaikan pada mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan, ya, materi pokoknya tadi yang pertama sudah saya jelaskan, ya, sudah saya jelaskan di deskripsi mata kuliah, yaitu yang pertama laporan keuangan, dana kas kecil dan rekonsiliasi bank, yang ketiga persediaan, yang keempat piutang dan utang, yang kelima surat-surat berharga, yang keenam aktiva tetap berwujud, yang ketujuh aktiva tetap tidak berwujud. Ya. Kemudian berikutnya sistem pembelajaran ya, atau model perkuliahannya, yaitu model pembelajaran berdasarkan masalah. Ya. Ini dalam bentuk metode belajarnya studi kasus. Jadi permasalahan-permasalahan mengenai laporan keuangan itu akan disajikan di studi kasus. Ya, kalian akan mengerjakan soal-soal di studi kasus tersebut. Kemudian sistem penilaian di mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan, yaitu penilaiannya jenisnya adalah tes unjuk kerja. Ya, kalian mengerjakan soal, kemudian saya suruh untuk menyelesaikan di papan tulis, ya, nanti di kelas. Kemudian kriteria yang dinilai, ya, itu dilihat berdasarkan indikator-indikator, ya. Nah, namun
kriteria ketepatannya adalah menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada neraca, ya, ada arus kas, baik itu metode langsung dan metode tidak langsung. Ini berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. Ya. Dan penilaian kriterianya adalah ketepatan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SOP atau SHK atau SHK etap. Ini penilaian. Bobotnya adalah 10%. Kemudian untuk materi pokok dana kas kecil dan rekonsiliasi bank, ya, sama juga sistem penilaiannya adalah tes unjuk kerja. Ya, kriterianya juga melihat indikator, ya, di mana indikator ini adalah mahasiswa mampu membentuk dan mengisi dana kas kecil. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang rekonsiliasi bank. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun rekonsiliasi bank. Ya, maka kriterianya yang saya ambil adalah ketepatan menyusun dana kas kecil, rekonsiliasi bank sesuai ini dan rekonsiliasi bank, ya. Jadi ketepatan menyusun dana kas kecil dan rekonsiliasi bank sesuai dengan SOP atau SHK atau SHK etap. Bobotnya adalah 10%. Berikutnya adalah materi pokok persediaan. Ya, sistem penilaiannya juga sama, tes unjuk kerja. Kriterianya ketepatannya juga melihat dari indikator. Ya, indikatornya ternyata mahasiswa mampu memahami tentang penilaian persediaan dengan metode harga pokok, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Ya, FIFO itu first in, first out, LIFO itu last in, first out. Ya, average adalah rata-rata. Ya, ini rata-rata bergerak ini. Atau biasanya di buku ada rata-rata tertimbang. Nah, ini bisa ini. Nah, ketepatan ini yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang penilaian persediaan dengan metode laba kotor. Yang berikutnya, mahasiswa mampu memahami penilaian persediaan dengan metode harga jual, eceran atau retail. Kemudian mahasiswa mampu memahami tentang penilaian persediaan dengan metode harga terendah dan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Ya. Lebih dikenal dengan LCM, low cost of market, itu LCM. Jadi kriterianya adalah ketepatan memahami penilaian persediaan sesuai dengan SOP atau SHK atau SHK etap. Jadi tinggal memilih nanti, ya, unjuk kerjanya. Kemudian materi berikutnya mengenai piutang dan utang. Ya, sistem penilaiannya jenisnya adalah tes unjuk kerja sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kriterianya melihat dari indikator, ya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengakuan dan pencatatan piutang dan utang. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penilaian dan penyajian piutang. Yang berikutnya, ketiga adalah mahasiswa mampu memahami penilaian dan penyajian utang. Maka kriterianya adalah ketepatan memahami penilaian dan penyajian piutang dan utang sesuai dengan SOP atau SHK atau SHK etap. Bobotnya adalah 5%. Berikutnya, materi pokok surat-surat berharga, ya. Penilaiannya menggunakan tes unjuk kerja, ya. Kemudian kriterianya mahasiswa memahami tentang penilaian dan penyajian saham. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang penilaian dan penyajian obligasi. Ya. Maka kriteria untuk penilaiannya adalah ketepatan memahami penilaian dan penyajian surat-surat berharga sesuai dengan SOP atau SHK atau SHK etap. Bobotnya 10%. Materi berikutnya adalah aktiva tetap berwujud. Ya. Penilaiannya adalah menggunakan tes unjuk kerja. Nah, kriteria penilaiannya itu melihat indikator. Indikatornya adalah mahasiswa memahami tentang penilaian aktiva tetap. Yang kedua, mahasiswa memahami tentang pengakuan dan pencatatan aktiva tetap berwujud. Yang ketiga, mahasiswa memahami tentang depresiasi aktiva tetap berwujud. Yang berikutnya, mahasiswa memahami tentang penyajian aktiva tetap berwujud.
Ya. Sehingga kriteria penilaian yang saya tetapkan adalah ketetapan memahami penilaian dan penyajian aktivitas tetap berwujud sesuai dengan SOP atau SHK atau SHK etap. Bobotnya adalah 10%. Kemudian materi berikutnya aktivitas tetap tidak berwujud. Ya. Penilaiannya tes unjuk kerja sama. Nah, penilaian melihat indikator. Mahasiswa memahami tentang jenis-jenis aktivitas tetap tidak berwujud. Mahasiswa memahami tentang amortisasi aktivitas tetap tidak berwujud. Yang berikutnya, mahasiswa memahami tentang penilaian dan penyajian aktivitas tetap tidak berwujud. Ya. Kriterianya, penilaiannya ketepatan memahami penilaian dan penyajian aktivitas tetap tidak berwujud sesuai dengan SOP atau SHK atau SHK etap. Bobotnya 5%. Nah, buku-bukunya referensi pakai buku Smith ya, dan kawan-kawan di buku Intermediate Accounting ya. Saya pakai tahun 92, kalau memang ada yang terbaru silakan yang terbaru. Kemudian bukunya Sugiri dengan teman-temannya Slamet dan Sumiana, akuntansi keuangan menengah 1 ya, tahun 96. Ada yang referensi Badri Baritwan ya, Intermediate Accounting tahun 93, dan juga kalau memang ada standar akuntansi keuangan ya dari AI. Ada yang mau ditanyakan mengenai rencana pembelajaran semester? Silakan. Silakan bertanya. Silakan, ada yang menanyakan? Saya, Pak. Silakan, Mbak Asia. Pak, untuk indikator metode belajar itu kan ada studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya itu sudah ditentukan atau kami akan mencari sendiri studi kasusnya? Studi kasusnya sudah ditentukan oleh dosen, jadi oleh saya nanti. Seperti itu. Ada yang menanyakan lagi? Baik, Pak. Silakan. Mbak Sanas, barusan join. Ada yang menanyakan Mbak Sanas? Sama Mbak Sulastri? Ada yang mau ditanyakan? Barusan join? Silakan Mbak Sulastri. Barusan join? Ya. Mbak Sulastri. Sudah? Oh, Mbak sini baru join. Mbak Sulastri, silakan, ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Terima kasih. Oh, ya udah. Pak, maaf Pak sebelumnya. Ya. Jaringan saya jelek, Pak. Oh, ya sudah, enggak apa-apa. Sudah ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pembahasan rencana pembelajaran semester lab akuntansi keuangan. Mbak sini ada yang tanyakan? Udah ya, udah. Ya sudah, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.